Pensiun dari bulu tangkis, Ade mengisi waktu luangnya dengan berolahraga seperti angkat barbel, bela diri, dan voli. Suatu hari, sekolahnya SMA Kanisius, Jakarta, menggelar pertandingan panco. Di kejuaraan ini, Ade berhasil menjadi juara. Tinggi saya, seperti saya bilang tadi, tinggi saya 183, berat saya cuma 55 atau 60 ya. Tapi yang uniknya dari olahraga panco itu sebenarnya termasuk olahraga yang mungkin sudah turun-temurun dulu dikenal sama masyarakat ya. Olahraganya pria ya, kadang-kadang suka main. Olahraganya itu adalah istilahnya olahraga yang menggambarkan adu kekuatan antara sesama pria biasanya. Jadi ketimbang daripada mungkin kita harus berkelahi atau berantem ya, untuk menunjukkan siapa yang lebih superior, akhirnya dengan panco. Dan panco adalah sesuatu yang aman juga, karena yang menang dan kalah juga dalam arti istilahnya harus mengakui siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, waktu saya masuk olahraga panco, saya merasa setiap kali kalau saya kalah panco, saya merasa kayak harga diri saya terinjak-injak. Jadi makanya kenapa saya pikir kalau saya harus kalah di tempat lain boleh, tapi di meja panco nggak boleh kalah. Sejak saat itulah, ia bertambah rajin angkat beban, sit up, dan push up. Tanpa disadari, lama-kelamaan tubuhnya mulai terbentuk. Berbagai gelar juara panco pun akhirnya berhasil ia menangkan. Akhirnya sejak saya masuk di dunia panco, saya ikut dapat kesempatan untuk bertanding di tingkat daerah, tingkat nasional, dan akhirnya bisa mempertahankan gelar terus ya, nggak pernah kalah. Jadi satu hal yang salah satu prestasi yang mungkin saya banggakan lah sampai hari ini gitu. Dan sampai sekarang pun juga saya tetap ikut promote olahraga panco di Indonesia. Karena tubuhnya mulai terbentuk, Ade pun bercita-cita menjadi seorang polisi. Ade pun memilih jurusan ilmu pengetahuan sosial. Berhubung saya tidak punya jiwa seni yang tinggi, dan saya pikir olahraga kok kalah terus gitu kali ya mungkin. Jadi saya pikir saya mau jadi polisi. Saya sempat mau masuk Akabri, kepolisian, Akpol, tapi nggak diterima. Tapi nggak apa-apa. Ada yang lain? Ada jalan yang lain mungkin yang lebih baik. Buktinya sekarang saya bisa ikut. Namun angan-angannya itu akhirnya dibiarkan terlepas. Ia membatalkan niatnya menjadi polisi. Karena terlanjur memilih jurusan IPS, selepas SMA, Ade berpikir untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum. Namun, ia akhirnya banting setir ke jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Saya dulu kuliahnya di Universitas Indonesia, Sospol, Hubungan Internasional. Sebagai seorang mahasiswa juga pada saat itu saya juga sangat terbatas ya. Saya ingat teman-teman saya punya performa yang jauh lebih baik daripada saya. Dan saya juga pada saat itu mengalami semacam satu fokus yang banyak, karena di satu sisi ingin punya prestasi di olahraga, di sisi lain mesti kuliah juga gitu. Jadi serba tidak di sana tidak di sini gitu. Nah, saya percaya bahwa kalau kita mau sukses itu kita mesti fokus ya. Dan kebetulan saya merasa bahwa kembali lagi bakat potensi saya tampaknya ada di dunia olahraga. Jadi saya meyakini hal itu untuk melakukan hal tersebut, dan saya memutuskan untuk masuk di bidang olahraga. Terlepas daripada saya mensyukuri pengalaman saya di bangku kuliah maupun di bangku sekolah itu memberikan satu wawasan yang baik yang mungkin satu saat nanti bisa ada manfaatnya ya, pasti itu. Jurusan yang ia pilih pun kembali bukan menjadi jalan hidup Ade. Sebab Ade lebih memilih untuk menekuni olahraga binaraga. Tapi orang tua mendukung sekali ya Mas Ade untuk ke binaraga gini? Iya, saya rasa orang tua mendukung ya, keluarga, teman-teman pasti mendukung. Karena kembali lagi kesuksesan seseorang itu, keberhasilannya tentu harus mendapat dukungan ya. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu pasti akan lebih berat dibandingkan dengan kalau kita mendapat dukungan dari keluarga ya. Petualangan Ade Rai di arena binaraga dimulai tahun 1989. Saat itu, ia bergabung menjadi anggota di klub School of Self-Defense Indonesia. Di klub ini, Ade berlatih bersama beberapa binaragawan nasional. Nah,
setelah tadi kita mendengar kisah dari Ade Rai, tentu kita mau tahu dong prestasi apa aja yang berhasil diraih Ade Rai. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.